Serge Gnabry. Serge Gnabry. Ya, kita lanjut lagi ngopinya. Bismillah. Enak. Ya oke lo semuanya, selamat Sabtu siang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Semoga kawan-kawan semuanya tetap sehat walafiat, baik-baik semua di tengah kondisi dunia ataupun Indonesia yang seperti ini. Amin. Dan kawan-kawan semuanya, kali ini saya akan cerita yang mungkin agak nggak jauh sih dari sepak bola. Ya memang jersey bola gitu kan, tapi mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang akan Adidas rilis tentunya, ataupun Adidas Originals rilis di ataupun dalam waktu dekat ya. Kalau nggak salah Adidas bakal ngerilis Adidas Stuttgart dari koleksi City Series-nya Adidas, dan kaitannya dengan Jerman apa ya. Stuttgart merupakan salah satu kota di Jerman dan merupakan kota kelahiran dari si nama yang ada di nomor punggung yang ada di jersey yang saya tampilkan berikut ini. Ya, ini ceritanya adalah tentang menang lelang jersey ya di salah satu akun Facebook. Itu karena memang saya biasanya ikutan lelang di dua sih, yang paling sering itu di Kang Syahrul Mubarak, mungkin kalian bisa lihat di Facebooknya Kang Syahrul Mubarak, dan juga di Om Bambang R ya. Ataupun kalau Kang Syahrul itu formatnya adalah Faith FAITH, hashtag FAITH ya, dan juga dengan akun Instagramnya Faith Football tentunya. Kalau yang ini saya dapatnya dari Om Bambang, jadi dengan template-nya itu dia itu hashtag OYNO gitu kan. Dan ini saya menang lelang kemarin dengan harga yang mungkin agak affordable price lah ya, agak terjangkau, karena kan namanya juga lelang kan untung-untungan. Kadang kita bisa dapat yang mungkin di atas harga pasar kalau memang itu banyak peminatnya dan banyak pesaing kita lelang, dan juga banyak yang ngebid ataupun melelang di sana ya, kita harus tinggi-tinggian gitu kan. Ataupun mungkin kira-kira kita bisa dapat untung-untungan yang dia mungkin bahkan di bawah harga pasaran gitu, ataupun dengan ya saya bilang kalau lelang itu untung-untungan lah. Dan untungnya kali ini saya menang di angka yang nggak nyampe 500.000, detailnya itu 480 ya. Kemarin itu lelang Adidas Jerman Euro jersey ya, untuk Euro 2020 kawan-kawan yang agak terbaru, dengan NNS ataupun name dan number NM setnya ya, kali seperti itu, dengan nama Serge Gnabry lah ya. Ini dia kawan-kawan, dan jadi inilah dia tampilannya kawan-kawan. Ini kondisinya BNWT, brand new tag, India tagnya dari Adidas sendiri. Kemudian juga ya ini ya, ada lambang Deutscher Fußball bannya. Kemudian untuk sizingnya saya ambil di size S kawan-kawan, dimana size S nya Eropa ataupun UK dan juga Kanada itu adalah M-nya Jepang ataupun M-nya kebanyakan Asia ya. Nanti kita akan coba jajal. Dan juga hologramnya di sini, dan juga hologramnya ada lambang sepak bola Jermannya lah, Federasi Sepak Bola Jermannya. Ataupun di masing-masing negara, kalau untuk originalitasnya ya, kalau untuk Adidas sendiri dia biasanya ada hologram yang untuk lambang Federasi Sepak Bola masing-masing negaranya, mungkin bisa kelihatan ya di sini ya. Dan ini kawan-kawan kalau harga pasaran di adidas.co.id-nya aja tanpa NNS ya, karena memang di adidas.co.id itu memang kayaknya nggak ada opsi ataupun nggak ada pilihan untuk bisa nambahin NNS. Ini dia masih di kisaran harga Rp950.000 untuk tanggal ini ya, di Oktober ya gitu kawan-kawan. Dia masih 950-an kawan-kawan. Ya alhamdulillah, untung aja sih nemu yang beginian, sudah ada NNS-nya, dan juga dengan harga yang setengahnya kali ya dari harga pasarannya. Dan mungkin kita akan lihat sedikit-sedikit nih jersinya. Saya permisi dulu untuk para sesepuh jersey ataupun para kolektor jersey yang udah pada sesepuh itu. Bahwa kali ini saya akan coba sedikit cerita mungkin tentang ya senangnya gitu ya kali ya. Dan di luar sana kawan-kawan semuanya itu banyak, ataupun khususnya di Indonesia ya, itu banyak abang-abang kita ataupun sepuh-sepuh kita yang mengoleksi jersey berbagai macam negara dan juga klub, baik lokal ataupun klub-klub internasional. Dan juga kalau untuk negara baik seri Euro ataupun seri AFC mungkin, dan juga seri Piala Dunianya. Mungkin kawan-kawan bisa lihat juga di Instagramnya KCTI ya, kolektor jersey timnas Indonesia. Di situ banyak abang-abang sepuh yang bisa kawan-kawan tanya seputaran knowledge-nya tentang jersey dan juga mungkin jersey timnas mungkin khususnya. Dan kali ini kawan-kawan untuk lebih spesifik di Adidas jersey Euro Jerman 2020 ini, saya akan melihat sedikit perbedaan daripada yang biasanya saya ambil. Karena di sini kawan-kawan, dia teknologi yang dipakai adalah Aero Ready. Karena biasanya ini kan versi replikanya ya, replika bukan berarti KW sih, replika itu versi supporternya. Karena kalau yang untuk versi pemainnya dia namanya kalau nggak salah player issue gitu, dan dia ada sedikit perbedaan dari jenis material yang dipakai, tentunya teknologi yang dipakai, dan juga fit, setahu saya seperti itu. Karena
Yang ini S-nya ini bisa masuk di saya di rata-rata M-nya orang Indonesia lah, ataupun orang Asia lainnya gitu kawan-kawan. Ini dia teknologi yang dipakai adalah air ready, made in Kamboja, karena memang ada beberapa yang juga made in Indonesia gitu. Ini made in Kamboja kawan-kawan. Kemudian tampilannya adalah seperti ini. Dia kerahnya dipakein kerah yang warnanya hitam. Ini home ya, ini home-nya Jerman, karena UE-nya juga beda gitu warnanya. Kemudian branding Adidasnya di sini dia pakein bordir. Ini dia kawan-kawan. Tampilannya putih dan juga ada garis-garis seperti ini. Nanti juga garis-garis sampai ke lengan kawan-kawan. Kemudian juga kita agak zoom sedikit ya. Ini untuk lambang negara Jermannya, dipakein bintang 4-nya di sini, dia dibordir juga dan juga ditempel seperti ini dengan jahitan di sekelilingnya seperti ini kawan-kawan. NNS-nya, polinya ataupun bahan dari polinya adalah seperti ini. Jadi dia pakai outline putih. Nomornya nomor 20. Hehe. Kemudian di bagian lengannya dia kanan kiri sama, jadi di ujung lengannya itu, lengan pendek ya ini kebetulan, dia kayak ada fade gitu dari warna hitam, merah, kemudian juga gold, dan bukan kuning ya, bukan kuningnya bendera Jerman, atau kan hitam, merah, kuning, tapi ini dia pakein gold ya. Lalu juga di sebelah kanannya juga seperti itu. Ini kebetulan nggak ada apa namanya patchnya gitu, karena memang Euronya juga belum mulai. Dan bahannya sendiri kawan-kawan, dia itu memang di sekeliling, di overall bahannya itu dia memang sudah kayak agak berlubang-lubang. Kita sayangnya nggak bisa terlalu zoom kali di sini ya, karena keterbatasan kameranya. Tapi mungkin kawan-kawan mungkin bisa lihat sepintas bahwa di sini ada kayak bintik-bintiknya gitu sebagai sedikit ventilasi. Dan juga kita dapat lagi satu material yang agak beda di sini kawan-kawan, dengan stripes-nya gitu di bagian apa ya namanya ya, rusuk lah kira-kira seperti itu ya, dengan stripes-nya 3 di sini. Kemudian juga di bagian sini yang bahannya agak beda, dengan ventilasi juga yang peletakannya itu dia agak jarang, bisa kelihatan mungkin. Nah ini dia agak jarang daripada yang bahan utamanya gitu. Kalau di bagian sampingnya ini dia agak jarang. Kemudian juga materialnya agak sedikit beda, kelihatannya seperti itu, dengan stripes-nya adalah seperti ini. Dan ini pun kayaknya beda tampilannya kalau untuk si player isunya. Kalau player isu dia kalau nggak salah finishingnya di sini dipakai warna black. Kemudian juga dia cutnya nggak rata, nggak lurus gitu, tapi dia agak di shaping gitulah. Nanti mungkin kalian bisa lihat di footy headline sekali ya, ataupun di websitenya Adidas yang UK, ataupun di PDS, ataupun store-store luar dan sebagainya. Kalau untuk versi player isunya, nah ini dia ada tulisan air ready di sini kawan-kawan, sebagai teknologi yang diterapkan Adidas untuk jersey replikanya pada tahun ini gitu. Kayaknya itu diterapkan juga untuk jersey-jersey klub ya, replika, kemudian juga negara-negara lain juga. Kalau yang player issue biasanya dia pakai di Zero ataupun apa ya, kayaknya Climachill enggak deh, kalau Tech Fit mungkin. Ini dia kawan-kawan, di bagian leher belakang nih, agak pundak agak belakang ya, dia dipakein printing seperti ini, bintang 4, yang merupakan tanda bahwa si Jerman ini sudah 4 kali memenangkan yang namanya Piala Dunia. Kemudian ini adalah, sebentar saya lihat dulu cutnya untuk yang di belakangnya. Di belakangnya karena agak beda. Kalau yang di depan kan dia stripes-nya begini ya, tapi kalau yang dari bahu sini dia agak beda nih kawan-kawan. Dia nyamain sama stripes di lengannya, walaupun dia agak beda sedikit di sebelah sini. Kemudian juga ini adalah cutnya, dia agak melengkung kawan-kawan. Ini mungkin bisa kelihatan dia ada lengkungan jahitan seperti ini, atau pembatasan jahitan yang bentuknya lengkung begini. Kemudian juga ini adalah huruf dari nama Gnabry-nya sendiri. Polinya bisa kalian lihat seperti ini, dan ini kalau nggak salah polinya ori ataupun NNS-nya ori, karena memang dia bukan replace poli gitu, karena memang dia memang yang sangat aktual dengan apa yang memang diterapkan untuk tahun ini ataupun edisi Euro ini. Ini dia dengan angka 20 kawan-kawan. Ini dia bentuk polinya, dan ada tekstur seperti abu-abu bergaris-garis begini diagonal di tiap-tiap angkanya gitu, dan di ujung bawahnya dia dipakein lambang Federasi Sepak Bola Jermannya, dia Fußballer ya. Oke, mungkin bisa kelihatan kawan-kawan. Nah itu dia ya, Biu mulai jerit-jerit di dalam. Lalu tampilannya di belakangnya adalah seperti ini. Itu tadi yang saya bilang, dia beda sama yang versi player isunya ya. Lalu juga di sini ada panduan dan sebagainya tentang cara perawatannya. Lalu juga kawan-kawan, satu tadi yang saya belum tunjukkan adalah ini dia. Ini kalau nggak salah kode produksi ya. Ini kalau nggak salah diproduksi bulan Agustus 2019 ini kawan-kawan. Udah barcode-nya juga di sini. Dan untuk fit serta tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi saya yang biasa pakai size S di Adidas memang cocok
pakai size S juga di Adidas yang versi replikanya. Kalau yang player issue, kemarin saya juga menang yang Red Bull, tapi keburu saya lepas juga. Itu saya ambil size S. Waduh, sempitnya bukan main kawan-kawan. Sempitnya bukan main kalau yang player issue ya. Jadi kalau yang player issue kawan-kawan kudu up satu size. Jadi kalau biasa pakai S di Adidas, kawan-kawan mungkin bisa pakai M. Ataupun mungkin kira-kira bisa disesuaikan kali, nanya ataupun diukur berapa panjang kali lebarnya ataupun pitupitnya seperti itu. Saya nggak hafal ini pitupitnya berapa. Dan kira-kira gitu kawan-kawan, tampilannya dia nggak terlalu nyesek kok, masih cocok di saya yang BB-nya tingginya 168, di BB 68, 69 ke 670 lah seperti itu. Dan ya seperti itulah tampilannya kawan-kawan. Masih adem juga, kerasa nggak kalah lah sama player issue-nya ya. Ya harganya juga beda jelas kalau yang sama yang player issue. Dan gitulah kira-kira fitnya kawan-kawan. Alhamdulillah senang sekali saya dapat lelangan yang seperti ini dengan harga yang agak terjangkau. Kondisinya baru dan sudah ada NNS-nya, Gnabry yang juga merupakan pahlawannya Munchen ya di UCL kemarin. Dan mungkin itu aja kawan-kawan semuanya, serta abang-abang lainnya, sedikit ceritanya dari saya tentang si jersey Jerman ini ataupun menang lelangan ini. Mungkin ada sedikit kekurangan, boleh ditambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang mau kasih saran juga silahkan tuangkan di kolom komentar di bawah, biar kita sama-sama belajar nih tentang belajar lagi maksudnya tentang jersey dan juga hal-hal lainnya tentunya. Dan atas semua kekurangan itu saya mohon maaf. Terima kasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita jumpa lagi di video review berikutnya. Dan mungkin kita akan sandingkan ini, si Gnabry ini, dengan edisi si Adidas Stuttgart City Series originalsnya. Sepatunya gitu maksudnya. Ya, sekali lagi makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di video review berikutnya. Jangan lupa ngopi tentunya. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.